warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak-kakak sistem praktikum gelombang laut. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Panjaitan dengan NIM 260501231200027 dari Oceanografi A. Jadi di sini saya akan ingin membuat video dari mengenai pengolahan Excel data stocks. Jadi untuk itu kita langsung saja ke ininya. Sebentar Kak. Jadi di sini kita akan membuat videonya. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan yang kemarin itu belum buat grafik. Jadi di sini saya ingin melanjutkan buat grafik dan nanti akan mengolah data lagi. Jadi di sini saya akan membuat grafik yang ini, grafik jarak dasar ke permukaan. Buat nilai Y-nya itu tuh nilai yang konstan tuh bakal sama terus, dan nilai Y-nya itu yang table X ini, dan buat nilai min satunya itu yang ini. Begitupun seterusnya. Jadi misal kalau ini X0, kan kita Y-nya nilainya sama semua ya. Nah buat nilai X0-nya itu, nah nilai X-nya untuk tuh yang ini. Kita lakukan secara bertahap hingga X5. X1. Seperti ini. Lanjut ke X2. X3. X4. Seperti ini. Dan X5-nya tuh Y-nya itu ini. Dan yang terakhir X5. Dan hasilnya akan akan menjadi seperti ini. Jadi buat namanya grafik jarak dasar permukaan
Buat ininya tuh buat legendsnya ditaruh di kanan. Ininya tuh nilai T. Buat ininya grafik jarak dasar ke permukaan. Baik, ntar saya lagi Kak. Oke Kak, jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat kecepatan horizontal, yang dimana buat nilai x min 5 nya itu yang ini disesuaikan aja, dan buat nilai x nya itu nilai konstan yang nilai y per x ini, dan buat nilai y nya itu dia make yang ini kan x, nah nilai y nya itu yang ini di bawah 50, itu x min 5 dan seterusnya begitu, x min 4 contohnya gitu. Dan ini nilai x nya konstan, nilai y nya ini x min 3, ini kita ubah aja y nya karena nilai x nya udah ini x min 2 x min 1 x sama dengan 0, x sama dengan 1, kocak. Lalu x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 4, dan yang terakhir x sama dengan 5. Sebentar Kak. Ya, ini nanti bentuknya bakal seperti ini. Nah, sini, lalu ya dari sini sampai sini. Kalian drag aja sampai bawah sini. Jadi X value-nya ini. Kalian drag aja sampai bawah. Dan jadi nanti grafiknya itu akan seperti ini. Ini right. Buat namanya grafik kecepatan versus X. Buat ininya tuh kecepatan horizontal.
buat ini tuh nilai dari si X-nya. Dan buat grafik kecepatan horizontal tuh seperti ini. Ini nama nim kelas. Selanjutnya kita bikin kecepatan horizontal versus Y. Kita select data. Y-nya tuh sama dengan 0. Lalu X-value-nya itu di-drag dari ini 5 sampai 6. Lalu Y-value-nya konstan. Buat X value-nya tuh dari ini sampai sini. X-value-nya itu di-drag dari 5 sampai 6 itu konstan. Jadi Y misalkan Y6 45. Itu X-value-nya tetap di 5 sampai 6. Yang berubah adalah Y-value-nya. Y-value-nya mengikuti dengan title dari series map-nya. Series map-nya 6,4 berarti Y-value-nya dari Buat ininya Y value-nya tuh pakai yang ini. kalau misalkan Y sama dengan 1504 nanti Selanjutnya Y sama dengan 2,143. Itu X-nya konstan. Dan buat nilai dari Y-nya itu ini di drag aja. Selanjutnya Y sama dengan 4,286. Buat nilai Y-nya tuh yang ini berarti dibikin aja, dan yang terakhir Y sama dengan 6,429 atau 6,30 berarti ininya. Sebentar Kak. X-value-nya bakal segini konstan dan Y-value-nya itu bakal ikutin dari Kalau udah oke. Dan nilainya akan jadi seperti ini grafiknya. jadi grafiknya akan melengkung terus habis itu nanti ya itu satu lagi nanti ketika jadi grafik grafiknya akan melengkung 1504 nanti X-value-nya bakal segini konstan dan Y-value-nya itu X value itu konstan. bakal ikutin dari Y-nya itu satu lagi nanti ketika jadi grafik grafiknya akan
kelas. Ininya tuh nilai Y buat ini nilai kecepatan horizontal. Terus habis itu kita lanjut ke kecepatan vertikal. Lanjut kita ke kecepatan vertikal. Nah, sana akan ada data yang konstan. Konstan itu tidak berubah. Misalkan X sama dengan Y5. Di sini yang konstan adalah X value-nya. X value-nya kalian blok dari 0 sampai 6. Ini hasil dari ide tambah. Buat kecepatan vertikal ini berarti kita set data. Ini harus hapus semua. Jadi misal X sama dengan min 5. Buat nilai Pokoknya ini X value-nya nanti dari sini. Lalu Y value-nya itu misalkan X-nya min 5. Jadi angkanya yang ada di bawah. Terus kalau misalkan yang X sama dengan 3 Kak, misalkan berarti X value-nya dikalikannya X value 3. X value-nya ada di 0 sampai sekian. X0-nya ini benar. Bisa dilihat kan, dan Y value-nya ada di sini. Buat X min 3, X-nya itu konstan nilainya, jadi nggak perlu diubah-ubah. Sama dengan min 2. What? Sama dengan min 1. Sama dengan 0. X sama dengan 2. X sama dengan 3. Sama dengan 4. X sama dengan 5.
sama dengan 5. Dan akan jadi seperti ini. Buat ini tuh ini. Oke. Buat namanya grafik kecepatan vertikal versus X. Buat ininya nilai X. Ini tuh kecepatan vertikal. Dan selanjutnya kita buat yang kecepatan vertikal versus Y. Buat kecepatan vertikal sama sebenarnya ada beberapa data yang konstan dan ada yang beberapa berubah. Jadi misalkan namanya adalah Y sama dengan 0. Berarti nanti X value-nya akan konstan di angka 5 sampai 5. Jadi kalian walaupun isi yang Y sama dengan 6,45 itu memiliki X value-nya sebagai 5 sampai 5. Dan Y-nya bakal mengikuti B. Misalkan Y sama dengan 0, berarti dari sini sampai sini juga yang punyanya si 0. Atau berarti dari sini sampai sini juga yang punyanya si 0. Atau kan itu 0 ya, itu kita buka yang Y sama dengan 6, 4, 5, 1, 6. Serisnya yang Y 6,4, 5, 1, 6 di sini kan. X value-nya bakal konstan di 5 sampai. Buat X-nya itu nilainya konstan, berarti kita pakainya ini. Dia bakal konstan secara terus-menerus. Buat nilai Y-nya tuh ini, kita drag aja. Y sama dengan 0, Y sama dengan 2,143. Buat nilai Y-nya tuh disesuaikan aja seperti ini. Nah, selanjutnya buat nilai Y dari 4,286. Nah, buat seri Y-nya tuh berarti salah. Dan yang terakhir Y sama dengan 6,429. Dan buat nilai Y-nya tuh dan buat dari grafik kecepatan grafiknya tuh seperti ini. Seperti biasa, ini checklist ini di kanan. Bentar kak, kita mau lihat tutor. Lalu tentunya mengikuti dari seri-serinya. Buat ininya
Y sama dengan grafik kecepatan vertikal versus Y. Ini nama grafiknya akan seperti ini. nama nim buat nilai aksis bawahnya nih nilai Y, ini kecepatan vertikal. Dan akan jadi seperti ini. Nah, sip. Dan yang terakhir grafiknya itu ada di sebelah sini. Grafik kecepatan maksimum versus X. Selanjutnya kita bikin grafik kecepatan maksimum versus nilai Y dan X. Grafik kecepatan maksimum sama seperti caranya itu sama. Nah, lihat nih. Misalkan Berarti kalau ini susah. Insert ini kita ke tools terus select data. X-nya sama dengan Buat X-nya sama dengan min 5. X value-nya itu dari 0 sampai 12.9026. Jadi konstan dari sini. Nah, baru ya value-nya yang beda-beda. Punya si min 5 kayak gitu. 9026. Jadi konstan dari sini. 9026. Jadi selisihnya X sama dengan kan X-nya sama dengan selisihnya X sama dengan X value-nya itu dari 0 sampai 12.9026. Jadi konstan dari sini. Buat X value-nya itu baru ya value-nya yang beda-beda. Ya sih seperti ini. Ini ya ada 0 sampai dari X. Nah, ini yang garis bentuknya dan value-nya ada di sama dengan min 4. Buat nilai X itu konstan dan buat nilai min 4-nya nilai Y-nya itu yang berubah-ubah. Jadi nilai dari si min 4 ini. Ini kita lakukan berulang-ulang aja. Sama dengan min 1. si angkanya. Itu buat si grafik kecepatan maksimum versus X. Sekarang kita ganti ke grafik. Ini lalu X sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan 2.
sama dengan 3. X sama dengan 4. X sama dengan 4. Terakhir X sama dengan 5. X sama dengan 5 tuh oke. Jadi nanti akan seperti ini deh. Hasil dari aduh bentar kak. Jadi sebentar dulu kak. Baik kak, di sini saya akan melanjutkan untuk mengolah data. Yang dimana buat datanya itu ini dimasukin ya. Pertama tuh kita masukin NIM kita. Kalau udah, ini kita bikin NIM terakhir kita. Kalau udah seperti biasa, nilai data asli ditambah nilai dari si 0,073 NIM terakhir kita. Dan begitu ke bawah, kita drag aja ke bawah kalau udah oke. Dan rumus perhitungan C itu sama dengan SKRT buka kurung nilai dari C7 itu yang mana? C7 ini nilai G dikali buka kurung nilai dari C5 dan juga H per D. Jadi itu rumusnya akar nilai G buka kurung nilai dari si D dikali ditambah nilai H. Jadi gitu. Lanjut sekarang kita masuk ke elevasi gelombang yang min 5. Yang dimana itu rumusnya sama dengan nilai dari C5 kalau udah dikunci dikali buka kurung 2 kali terus 1 dibagi cos H buka kurung SQRT cos H SQRT buka kurung 2 kali 3 dikali nilai dari C5 kalau udah dikunci tutup kurung sekali dibagi buka kurung 4 dikali buka kurung lagi nilai dari C6 nilai dari C6 dikunci habis itu dipangkatin 3 tutup kurung 3 kali kemana kan gini deh
Sebentar Kak. Tadi oh tadi sampai pangkat 3, terus lanjut dikali buka kurung nilai dari B13 atau ini min 5 ini dikunci terus dikurang buka kurung nilai dari C10 atau nilai C dikunci juga dikunci terus dikali nilai dari A14 atau nilai dari 0 ini tutup kurung 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah dipangkatin 2. Habis itu enter. Oke. Seperti biasa buat ini tuh kita ini aja set. Kita drag. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lanjut kita masuk ke rumus jarak dasar ke permukaan air. Masih sama. Buat ini tuh kita masukin rumus lagi. Itu rumusnya buat rumus jarak dasar ke ini tuh berarti rumusnya astaga. Sama dengan nilai dari C6 atau nilai H itu dikunci ditambah nilai dari B14. B14 tuh ini. Kalau udah di enter. Dan kalau udah seperti biasa kita drag. Dan akan jadi seperti ini. Setelah ini kita masukin nilai dari N sama M-nya. Berarti buat nilai M-nya itu sebentar Kak. Jadi aku pause dulu Kak biar nggak ini banget. Baik Kak, di sini aku akan melanjutkan. Berarti buat nilai data 2-nya itu ini kan udah dihitung ada hasil dari H per D-nya berapa 0,43. Berarti kita cari nilai di antara 0,43. Berarti itu atasnya 0,4. Nilai batas bawahnya, nilai batas atasnya itu 0,5. Dan selanjutnya tuh panjangnya tuh 0. Panjangnya tuh ini tuh panjangnya 2 nggak sih harusnya nih? Nol koma empat satu
Ini tulisnya 2, berarti ini 0,4. Satu koma 8. Sama sih sebenarnya. 1,8. Berarti kan kalau ini tuh dia digarisin 1,03. 1,03 itu 1,0. Berarti ini kita sama dengan nilai ini buka kurung tambah kurung 2 kali nilai ini dikurang nilai ini tutup kurung bagi buka kurung nilai ini dikurang nilai ini tutup kurung 2 kali dikali buka kurung nilai dari ini dikurang nilai dari ini tutup kurung enter 0,71. Berarti di sini saya sebentar Kak, ini kayaknya biar enak diinin aja Kak. Baik Kak, di sini saya akan melanjutkan kalau selanjutnya tuh nilai dari panjang n. Panjang n ini saya tuh di kisaran dari 0,5 ke 0,6. Jadi kalau buat nilai di tengahnya tuh nilai dari titik yang saya garisin ke nilai bawahnya. Jadi buat nilai bawahnya tuh berarti (0,6). Buat nilai bawahnya itu 0,5. Buat nilai atasnya itu wait. N kan ya? N itu berarti 0. Oh, panjangnya itu 0 dari 0. Buat nilai ininya tuh 1,8. Oh. Ini tuh saya 1,7. Dan ini baru nilai dari atas, batas bawah batas atasnya 0,5, 0,6. Nah, kalau dari 0 berarti sangat kecil sekali ya. Kalau udah kita iniin aja. Dan hasilnya itu 0,5352. Itu tadi berarti buat nilai n-nya tuh udah ketemu. Sekarang kita masukin nilai m-nya. Ininya 0. Buat garis yang aku titikin
Dari 0 ke 0,8 itu 0,9. Panjangnya tuh panjangnya 1,7. Panjang dari antara nilai 0,8 sama 0,9. Baru kita masukin nilai batas bawahnya berapa, nilai batas atasnya berapa. Ini tuh nilai ini ya, nilai panjang dari ininya. Kalau udah kita C, kita V, dan hasilnya 0,8. Bentar kak, tak ini dulu. Baik kak, tadi karena kita sudah melakukan perhitungan menggunakan grafik, di sini kita akan melanjutkan step berikutnya, yang dimana buat nilai n-nya itu kita masukin nilai n yang tadi yang udah hasilnya sama nilai m. Buat selanjutnya kita ke ini. Buat ini tuh berarti rumusnya 1/3 dikali D28. D28 kalau udah, enter. Ini harusnya benar ya. Oh, aku harusnya di J27. Ini harusnya J27. Mana J27? Ini tak warnain deh. Kayak gitu, sama 3/4 ya. Baik, kita lanjut. Buat ini tuh kita masukin rumus 2/3 ini 2/3, 2/3 dikali J27. Kalau udah oke, sama. Selanjutnya kita masukin yang rumus DN ini. Itu rumusnya sama dengan C6 ditambah D19. Oh enggak, aku harusnya ini, nah J18, dan udah kan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita udah ini, biar lebih cepat ya, ini waktu tinggal 10 menit. Ini
kita tinggal salin aja semuanya tuh ke bawah. Ini pakai paste value juga bisa, karena semua nilai x itu sama, jadi biar lebih cepat aja. Oke deh, kalau sudah kita masukkan rumus berikutnya. Rumus berikutnya tuh berarti kecepatan horizontal, yang dimana tuh rumusnya waduh kenceng banget nih. Kecepatan sama dengan nilai dari C10 dikunci terus dikali nilai dari B32 dikali, kalau udah dikunci dikali lagi buka kurung 1 ditambah cos buka kurung radians buka kurung B33 dikunci dikali B37 ini dikunci yang depannya aja, B37 dibagi C6 kunci C6 tutup kurung 2 kali dikali cos H buka kurung B33 lagi dikunci dikali C dolar 36 terus C6 dikunci tutup kurung 2 kali di ini buka kurung 2 kali cos kurung 2 kali cos radians B33 kunci dikali B37 dolar
C6 kunci tutup kurung 3 kali tambah buka kurung cos kurung C6 buka kurung E33 kunci kali C dolar 36 dibagi C6 tutup kurung 3 kali pangkat 2. Oke. Hasilnya 2,28 763. Waktunya kita drag. Oke, nanti kayak gini. Selanjutnya kita masukin rumus kecepatan vertikal. Yang dimana tuh rumusnya kati kecepatan vertikal W. Sama dengan C10 dikunci dikali B32 dikunci dikali buka kurung sin buka kurung radian buka kurung B33 kali B enggak, kita dolar dulu empatnya B45 dibagi bagi C6 tutup kurung 2 kali kali sin H buka kurung B33 dikunci kali C44 dikunci dibagi C6 dikunci. Ini C44 nya yang berkunci. C44 bagi C6 kunci tutup kurung 2 kali buka kurung 2 kali nilai dari cos buka kurung radian buka kurung B33 udah dikunci dikali dikali dolar B45 dibagi C6 dikunci tutup kurung 2 kali
tambah cos buka kurung B33 dikunci dikali C dolar dulu 44 dibagi C6 tutup kurung 3 kali pangkat 2 dan hasilnya 00. Ya, jadi seperti ini nantinya. Ini tuh si gelombang keseluruhan vertikalnya benar 0 dan hasilnya min. Dilanjut buat selanjutnya tuh kecepatan maksimum. Edit aja, berarti buat kecepatan maksimum tuh rumusnya sama dengan buka kurung C10 di ini dikunci dikali V32 dikunci tutup kurung lagi buka kurung 1 plus V32 tutup kurung 1 tambah cos buka radians buka lagi B33 kunci dikali dolar B52 C6 kurung 2 kali kalau udah enter hasilnya ini seperti biasa kita drag juga oke ya hampir mirip-mirip langkahnya ya. Buat selanjutnya kita masukin ini volume transportnya. Buat volume transportnya itu sama dengan rumusnya buka kurung 2 kali 16 bagi 3 tutup kurung dikali C6 pilihannya dipangkatin 3 dikali C5 tutup kurung dipangkatin 0,5 dan hasilnya ini. Selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu dimana kita masukin rumus energi. Buat rumus energinya itu ya sedikit panjang, sedikit doang. Buka kurung 8 bagi buka kurung lagi 3 kali SQRT buka kurung 3 tutup kurung 2 kali dikali 1025 dikali C7
dikali lagi buka kurung C5 pangkat 1,5 tutup kurung dikali buka kurung C6 pangkat 1,5 tutup kurung 2 kali dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya ini. Oke, karena tadi kita udah mau ngebuat yang awalnya itu di awal-awal kita bikin grafik, dan yang kedua kita masukin rumus, jadi mungkin ini kedua kita udah masukin rumus-rumusnya berapa aja, dan mungkin sekian dari saya Kak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.